Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudianto. Video ini adalah video lanjutan dari video pengenalan metode Kamin. Sebelum kita melanjutkan video ini, silakan bagi rekan-rekan untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini apabila bermanfaat. Oke rekan-rekan, di sini saya sudah menyediakan sebuah data di mana data ini adalah data desa dengan kelahiran dan kematian. Di sini saya menyediakan hanya 10 data, 1 sampai 10 ya. Oke, dan di samping kanan adalah klaster. Klaster ini saya ambil secara random dengan menggunakan 3 klaster, C1, C2, dan C3. Oke, langsung saja rekan-rekan. Pertama, rekan-rekan untuk mengerjakan perhitungan Kamin di Excel adalah kita copy terlebih dahulu datanya, kita letakkan di samping kanan seperti ini, lalu kita berikan tanda C1, C2, dan C3. Ini adalah klaster pertama, klaster kedua, klaster ketiga. Cara mengerjakannya adalah lihat rumus di sini. Untuk menghitung klaster, di sini ada akar, di mana A dikurangi A1 pangkat 2 plus B dikurangi B1 pangkat 2. Cara mengerjakannya, pertama, ini adalah A, ini adalah B, dan yang ini adalah A1, dan yang di sini adalah B1. Jadi SQRT atau pangkat, ini pangkat ya, SQRT atau pangkat ini sudah. Lalu di sini ada tanda kurung. Oke, tanda kurung. Jadi di sini ada dua ya. Yang pertama ini untuk memisahkan file ini. Oke. Lalu di sini ada keterangan A. Kita ambil di sini A-nya di pertama. Lalu di sini dikurangi dengan A1. Dikurangi dengan A1. Ini adalah A1. Nah, lalu kita tutup. Di sini ada pangkat 2. Kita beri pangkat 2. Lalu lihat di sini plus. Jadi di sini beri plus atau tambah, kurung buka lagi. Di sini ada keterangan B. Kita ambil data yang ini sebagai B, dikurangi dengan B1. Dikurangi dengan B1. Ini adalah B1. Lalu pangkat 2. Setelah itu kita tutup. Jadi rumus ini adalah sama dengan rumus yang di bawah ini ya. Jadi A1 dikurangi A dikurangi A1 pangkat 2 plus B dikurangi B1 pangkat 2. Ketika sudah dijumlah, maka diakarkan di sini. Nah, akarnya di Excel itu adalah SQRT. Oke, kalau sudah, kita enter saja. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan klaster 1. Oke, untuk selanjutnya, agar data ini bisa ditarik ke bawah, ke sini, agar datanya tidak hilang-hilangan atau datanya ngacak ya, untuk perhitungannya silakan gunakan rumus seperti ini. Kita berikan tanda dolar di sini. Di sini kita berikan tanda dolar. Lalu di sini juga kita beri tanda dolar. Di sini tanda dolar. Jadi di setiap A1 dan B1 kita berikan tanda dolar agar ketika sel ini kita tarik ke bawahnya perhitungannya benar, tidak ngacak dalam perhitungannya. Oke, kita enter. Nah,
Sekarang kita tarik ke bawah. Ini adalah hasil dari klaster C1 ya rekan-rekan. Sekarang bagaimana kalau kita ke C2? Rumusnya masih sama. Hanya saja kita pindah ke mana nih ya? Ini masih sama nih, A dikurangi dengan A1 karena kita ingin mengerjakan C2, maka A1 di sini kita ambil di sini. Posisinya ini C2 nih. Karena kita mengambil C2 perhitungannya, maka posisi kursor kita letakkan di sel C2 A1 sini. Oke, sudah. Nanti seperti itu ya. Jadi ini bentar. Sorry. Ini oke. Sini dikurangi dengan C2 A1 di sini. Ini oke. Setelah itu kasih pangkat 2. Ini sama aja rekan-rekan. Hanya saja posisinya yang berbeda. Nah, sekarang yang setelah plus B di mohon maaf ini belum ada kurungnya. Oke, seperti ini. B dikurangi dengan B1 untuk klaster kedua. Kurung tutup, pangkat 2, kurung tutup lagi. Seperti biasa, ini kita kasih tanda dolar. Nah, seperti ini. Mana tadi? Nah, ini nih. Kasih tanda dolar. Ingat ya, kita kasih tanda dolar di sini agar nanti kita tarik selnya ke bawahnya, perhitungannya tidak ngacak. Oke, kalau sudah kita enter. Lalu kita tarik. Oke, selesai. Untuk C3 juga sama. SQRT kurung buka A1 dikurangi dengan A1 di C3. Nah, sudah. Pangkat 2. Setelah itu kurung buka lagi. B1 dikurangi dengan B1 di C3. Oke. Ini juga jangan lupa kasih tanda dolar. Kalau sudah kita enter. Oke, rekan-rekan. Ini adalah klaster yang didapat klaster pertama yang didapat dengan perhitungan menggunakan Excel ya. Kita rapikan terlebih dahulu untuk tabelnya. Oke, ini sudah rapi ya rekan-rekan ya. Jadi sekali lagi, ini adalah hasil perhitungan jarak menggunakan centroid yang sudah ditentukan di sini klasternya secara random. Oke, sekarang kita tambahkan satu tabel lagi. Satu kolom lagi di sini. Kita akan berikan atau mencari nilai terkecil dari C1, C2, dan C3 ini. Kita akan berikan seperti ini. Jarak terpendek. Oke. Kalau sudah seperti ini jarak terpendek, lalu kita berikan tanda seperti ini. Min. Jadi kita ingin tahu nilai terkecil dari C1 sampai C3 ini, C yang mana yang nilainya yang paling kecil. Oke ya. Nah, ini sudah ketemu. Sekarang kita lihat di sini. Ini hanya sebagai patokan saja ya rekan-rekan ya. Jadi kalau kita sudah membuat kolom di samping C3 atau klaster terakhir, kita tahu di C1 sampai C3 ini kolom yang mana yang nilainya paling kecil. Nah, kita lihat di sini. D di sini jarak terpendek 2,23 itu ada di
C2, kita beri tanda kuning. Lalu di sini yang kecil 16. Kita coba ya, cari yang kecil. Saya akan langsung saja di sini, terus 3, 9, 5, 3, 1. Nah, yang saya berikan tanda merah ini adalah nilai terkecil dari klaster atau jarak terpendeknya. Jadi ini sengaja saya bikin di samping kanan kolom ini agar mengetahui nilai terkecil dari masing-masing klaster ini. Oke, kita sudah ketemu ini adalah nilai terkecil atau terpendek ya. Nilai terpendek. Tahap selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui masing-masing nilai ini, kita lihat juga di sini. Sebentar kita cek ya. Oke. Ini kayaknya ada yang besar nih. Oke, ini ada yang kita cek di sini. Oke, ini belum kita kasih tanda dolar ya. Harusnya kasih tanda dolar ini. Nah, kalau tidak dikasih tanda dolar, ke bawahnya nanti ngacak untuk perhitungannya tidak sesuai. Jadi ini tadi ada yang kurang tandanya. Kita enter. Nah, kita tarik ke bawah. Ternyata nilai yang tadi berubah ya, ada kesalahan. Oke, kita balikan lagi ini. Kita coba normalkan lagi aja. Di sini yang terkecil 2, 8, 4, 13, 3, 2, 3, 3, 1, 2. Oke, ini dia. Jadi ini adalah nilai terpendek dari C1 sampai C3. Ini sengaja saya buat di sini agar bisa memudahkan dalam pencarian C1, C2, dan C3 nilai terpendek yang mana. Oke rekan-rekan, ini sudah. Ini baru satu ya, baru satu. Selanjutnya kita bikin lagi di sini. Kita gunakan lagi ke bawah. Sini. Oke, sorry. Kita buat di sini. Oke, di sini nggak apa-apa deh. Tapi ini masih kosong ya rekan-rekan ya. Ini belum ada nilai ini. Kosong dulu. Nah, sudah. Ini adalah pembuatan klaster kedua ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembuatan klaster kedua. Setelah ketemu, ini hasilnya. Ini kita hapus dulu. Oke, sudah. Ini ada berapa nih? Kita hitung dulu ya. Kita kasih di sini aja. Total. Oke, di sini ada 2, di sini ada 3, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, ini sudah nih. Jadi ketika kita sudah menghitung C1, C2, C3 berdasarkan klaster yang sudah dibuat, ini klaster acak, maka hasilnya seperti ini rekan-rekan. Nah, ketika sudah dibuat klaster pertama, seperti ini perhitungannya, lalu kita pisahkan lagi di sini di bawah. Nah, ketika sudah dipisahkan, kita sudah tahu bahwa klaster pertama datanya ada 2 nilai terpendeknya. Klaster kedua ada 3
nilai terpendeknya. Klaster ketiga ada 5 desa dengan klaster yang masuk ke dalam klaster ketiga. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan buat perhitungannya untuk menentukan sentroid atau klaster baru. Oke ya, cara membuat klaster barunya kita ini ambil dulu. Oke, kita ambil, lalu kita copy di sini. Nah, untuk membuat klaster baru, ini kan klaster yang pertama tadi nih, klaster yang dibuat sembarang atau dimasukkan sembarang. Ini pertama kali agar kita bisa menghitung klaster ini. Ketika sudah didapat, ini klasternya, baru kita bikin klaster baru. Untuk menghitung klaster baru, rumusnya adalah sama dengan, sama dengan, kita lihat di sini bahwa ketika sudah ada sama dengan, kita akan hitung sama dengan, lalu seperti ini. Karena di sini ada 2 nih di C1, ini kan lagi membuat klaster pertama di A1. Nah, kalau sudah ditambah dengan yang ini. Oke, kenapa saya menggunakan data ke-8 dan data ke-9? Karena lihat di sini, saya mau menghitung atau menentukan sentroid baru, maka di sini C1 ada 2 yang di blok warna hijau. Nah, ada 2 kan di sini. Sekarang kita ambil datanya di sini. Tuh, ditambah dengan data nomor 9. Jadi kalau yang lain ini nggak masuk karena tidak di blok. Di sini kan cuma ada 2 nih. Nah, kalau sudah dibagi dengan jumlah dari data yang di blok di sini dikasih warna hijau. Di sini ada berapa? Ada 2, maka dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 18,5. Jadi klaster baru ini adalah untuk A1-nya 18,5. Kalau yang ini kita tentukan secara random. Kalau yang ini kita tentukan berdasarkan perhitungan yang sudah ditentukan sebelumnya di sini. Oke, lalu kita bikin untuk yang B1-nya. Oke, yang sebelah sini ya. Ini saya kasih kurung buka plus data ke-9 di poin B. Oke, dibagi dengan 2. Oke, ini hasilnya. Nah, sekarang kita menentukan sentroid kedua di sini. Sama kayak tadi caranya ya rekan-rekan ya. Lihat di sini, yang diarsir yang mana atau yang di blok warna hijau yang mana. Untuk C2 itu 1, 2, 3. Dibagi dengan di sini ada 3 data, dibagi dengan 3. Oke, sudah. Hasilnya 26 ya, 26,33. Untuk yang B1-nya ini tambah, terus ditambah lagi ya ini, dibagi dengan 3. Oke, ini sudah selesai. Kita masuk ke sentroid ketiga di sini. Sama dengan kurung buka, ini ke data kedua ditambah 43 ditambah 32 ditambah 30 ditambah 29. Oke, lalu ini dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5. Nah, di sini bagi dengan 5. Dibagi dengan 5. Oke, ini hasilnya 34,4. Setelah itu
Untuk yang B1 klaster ketiga ini sama ya, plus lagi, plus lagi, plus, dan terakhir kita plus lagi, dibagi dengan 5. Oke, ini rekan-rekan, ini adalah sentroid pertama kita. Nah, ini titik pusat kita nih yang baru nih ya. Kalau yang tadi ini adalah titik 3 klaster yang sembarang diambil datanya. Sedangkan yang ini titik barunya ini diambil dari perhitungan yang ini ya. Tuh, perhitungannya. Ini sengaja saya buat tabel tambahan ini biar nanti cara hitungnya enak gitu. Oke. Setelah jadi, sekarang kita akan mulai hitung lagi. Kita akan mulai hitung. Caranya adalah sama seperti tadi ya. Kita berikan saja di sini nih. Nah, kita copy aja deh. Kita copy, taruh sini. Oke. Nah, ini kita hapus aja nih datanya. Nah, ini kita normalkan lagi. Oke, seperti ini sudah. Seperti biasa SQRT. Nah, ini seperti ini ya. Masih ingat ya rekan-rekan ya? Dikurangi dengan yang ini. Nah, setelah itu kasih pangkat 2 plus kurung buka ini dikurangi dengan yang ini. Pangkat 2 kurung tutup. Ini jangan lupa nih biar nanti nggak salah lagi kayak tadi. Nah, kasih tanda dolar di sini. Kasih lagi tanda dolar biar nanti perhitungan ke bawahnya sesuai. Kita enter. Oke, sudah. Nah, selanjutnya untuk C2-nya. SQRT. Oke. Seperti ini. Jangan lupa. Nah, plus kurung buka pangkat 2. Oke, seperti biasa ini. Oke, seperti ini. Ya sudah ya. Ya sudah, kita enter lagi. Oke, kita enter. Untuk klaster ketiga sekarang SQRT. Jadi perhitungan ini tidak boleh berhenti kalau masih ada perbedaan data akhirnya ya. Dijelaskan di video sebelumnya kan kalau misalkan data ini perhitungannya masih belum sama, masih belum balance, maka masih dilakukan perhitungan. Oke, setelah itu kurangi ini pangkat 2 plus oh, oke, pangkat 2 ini kasih tanda dolar, tanda dolar lagi, tanda dolar, tanda dolar. Oke, sudah. Nah, ini sudah nih. Oke, rekan-rekan, ini hasilnya. Setelah kita membuat sentroid baru, ini klaster 1, klaster 2, klaster 3, kita sudah menghitung, lalu kita hitung jarak lagi, hasilnya seperti ini. Kita gunakan rumus yang tadi ya. Sorry, ini harusnya seperti ini. Nah,
Oke, kita cek di sini ya. Oke, ini terus 4 koma mana 4 koma 1 1 3. Kita kasih warna hijau. Oke, sekarang kita lihat rekan-rekan. Di sini datanya 2. Ini sama ya 2 nih ya. Totalnya 2. Sekarang total yang ini sama nggak nih kira-kira? Ini ada 3. Sedangkan yang terbaru ini 1 2 3 4 5. Nah, kesininya sudah benar sama dengan yang ini datanya. Sedangkan ke C2-nya sampai dengan ke C3 ternyata ini dibalik ya hasilnya. Jadi masih belum sinkron. Nah, ini perhitungan akan berhenti apabila data ini sama dengan data sebelumnya. Karena data ini masih belum sama totalnya, maka ini masih bisa dilakukan perhitungan lagi, dihitung ulang lagi. Nah, lalu kita copy lagi seperti ini. Kita copy, kita hapus ininya. Oke ya, kita hapus data ininya. Ini kita hapus juga. Oke, sudah. Kita buat di sini total 2 5 3. Kalau yang ini kan 235, sedangkan yang ini 253. Jadi masih belum sinkron rekan-rekan. Nah, ini masih dilakukan perhitungan lagi. Nah, caranya gimana? Sama caranya kayak yang tadi. Caranya masih sama ya. Oke. Bentar. Oke, sekarang kita buat centroid kedua. Ini kan centroid pertama, nih centroid baru. Lalu kita buat centroid kedua. Kita copy saja. Yang ini kita copy. Oke, kita copy di sini. Oke, kalau sudah kita lihat di sini ya. Sama dengan kurung buka lalu ditambah. Yang ini dibagi dengan 2 karena ada 2 di sini kan. Oke, selanjutnya nah data ini dijumlah dengan data ke-9 dibagi dengan 2. Oke, terus ini 1 2 3 4 5 bagi dengan 5. Oke, lalu ini 1 2 3 4 5 bagi dengan 5. Oke, lalu selanjutnya untuk klaster ketiga 1 2 3 bagi dengan 3. 1 2 3 dibagi dengan 3. Oke, selesai. Ini adalah klaster kedua. Ya, saya tulis di sini ya. Klaster di sini saya tulisnya adalah klaster pertama. Nah, klaster baru. Itu aja ya. Ini klaster baru.
saya kasih tanda gini aja. Nah itu maksudnya klaster baru, sedangkan yang ini adalah klaster keduanya. Oke, ini adalah klaster kedua. Oke, sorry. Oke, ini klaster kedua. Kalau sudah, kita balik lagi ke sini. Kita copy aja ini. Nah, kita copy, taruh di sini. Lalu kita hilangkan ininya. Nah, gitu. Kita balikkan ke posisi 0. Cara perhitungannya masih ingat ya rekan-rekan ya. Oke. Di sini seperti biasa SQRT kurung buka, oke, minus pangkat 2 plus kurung buka, ini dikurangi dengan yang ini, pangkat 2 kurung tutup. Oke, ini jangan lupa nih, soalnya saya sering lupa ini tanda ini nih. Jadi nanti rekan-rekan silakan diteliti lagi ya. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke C2 nya. SQRT kurung buka minus pangkat 2 plus kurung buka. Nah, mana nih? Oke, ini salah nih. Harus di sini ya. Aduh. Sebentar kan. Ya sudah, lalu di sini ya. Nah, ini maksudnya. Jadi nanti rekan-rekan harus lebih teliti lagi ya. Jadi jangan kayak saya gini nih, nggak terlalu teliti. Kalau rekan-rekan nanti harus teliti. Nih, dikurangi dengan, nah ini, pangkat 2 kurung tutup. Ini jangan lupa dikasih dolar. Sorry, kasih dolar. Kasih dolar lagi, enter. Oke. 8, oke. Lalu di sini kita lihat di sini. Kita coba dulu ya. Khawatirnya terlalu banyak akhirnya acak-acakan. Kita cek dulu. Oke. Ini mana nih? Oke. Ini sudah benar. Atau saya coba dulu deh. SQRT C2 dikurangi yang ini ya rekan-rekannya. Oke, pangkat 2 plus mana nih, ini dikurangi dengan ini. Nah gitu. Kalau tadi salah di penempatan kolom ya. Oke, ini kasih tanda, ini juga kasih tanda juga. Oke, nah ini dia sudah. Berapa ini? 8,86, 2,4. Oke, coba kita lihat dulu. Oke, sudah. Yang ini juga kita cek nih, benar apa enggaknya. Ini dibagi 5, ini bagi 5. Kita cek ini, khawatirnya nanti ada kesalahan juga.
Nah, tuh kan ada kesalahan. Oh, enggak benar-benar. C2 ini sudah, ini juga sudah, ini sudah dibagi dengan 5. Oke, ini 27,6 ya, 27,6. Oke, oke, sudah. Kita coba dulu ya. Nanti ada yang salah nggak nih perhitungannya? C3, lalu di sini kita cek lagi SQRT. Nah, SQRT. Lalu mana? Nah, ini pangkat 2. Oke, pangkat 2 plus ini dikurangi dengan yang ini. Pangkat 2 kurang tutup. Ini jangan lupa nih ya. Oke, kasih tanda lagi. Kasih tanda lagi, kasih tanda lagi, enter. Oke, ini sudah. Nah, di sini kita lihat nih, ada yang salah nggak datanya di sini? Ya, kita cek ya. Ini sudah 18,5, 26,33. Oke, benar 34, ini benar. Oke, ini benar 5. Oke, setelah itu kita lihat di sini. Oke, ini sudah. Oke, sudah benar. Oke, ini juga sudah 2, oke 2,2, 8,86, 2,42, 10. Oke, ini juga sudah benar. Lalu di sini kita cek lagi ya. Kita cek lagi dengan pusat klaster kedua. 18. Oke, ini udah benar. Ini juga udah benar. Lalu, nah di sini belum. Sekarang kita kasih min ya. Kita kasih min di sini. Oke, enter. Nah, kita cek ini. Terus oke, di sini bentar. Jadi nanti rekan-rekan dalam pengerjaan dikhawatirkan nanti kalau tidak dicek nanti makin ke bawah makin acak-acakan atau perhitungannya makin salah. Oleh karena itu tadi saya sebelum melanjutkan harus cek terlebih dahulu karena kalau tidak dicek makin ke bawah makin ngacak. Jadi kita harus teliti dalam memasukkan rumus ini ya rekan-rekan ya. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kalau sudah kita akan lihat di sini, kita copy dulu sampai segini aja deh, kita copy di sini. Oke, kita copy, kita buang di sininya, kita beri seperti biasa total. Buat di sini 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3. Oke, kalau rekan-rekan lihat di sini ya, kalau rekan-rekan lihat data ini ya, dilihat nih.
data yang ini ternyata sama dengan data yang ini tuh 253. Jadi proses perhitungannya berhenti di klaster kedua. Oke ya. Jadi sekali lagi perhitungan ini berhenti di klaster kedua. Oke, kita cek di sini nih. Oke, kita lihat ya. Klaster yang tadi secara random menghasilkan 2, 3, 5. C1 sebanyak 2, C2 sebanyak 3, dan C3 sebanyak 5. Oke, kita akan copy di sini ya. Kita akan copy di sebelah sini. Oke, sekarang di klaster baru, kita akan bikin klaster baru, kita copy, kita cek lagi ya. Kita cek di sini. Kita copy datanya tidak sama dengan klaster pertama ini. Jadi klaster baru dengan klaster pertama ini tidak sesuai. Kalau yang secara random 2, 3, 5 lalu dibuat klaster baru, hasilnya adalah 2, 5, 3. Setelah kita membuat klaster baru, kita lanjutkan perhitungan karena data ini tidak sesuai data pertama kita. Lalu setelah kita membuat klaster baru, ini klaster kedua, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Oke. Bisa dilihat oleh rekan-rekan bahwa posisi yang ini yang baru saja kita kerjakan itu sama dengan klaster sebelumnya ini nih. Tuh, jadi perhitungan berhenti di klaster terakhir ini. Di klaster kedua ini berhenti. Ini klaster random, klaster baru, lalu ini klaster kedua kita nih. Tuh, ini sama dengan klaster baru. Ini hasilnya 253, ini 253. Oke, sampai sini selesai cara perhitungan dari metode kami menggunakan Excel dengan metode Euclidean ya. Oke, Euclidean distance. Ini rumusnya rekan-rekan ya. Oke, apabila nanti rekan-rekan ada yang masih bingung dalam penjelasan saya, silakan rekan-rekan berkomentar. Apabila dalam perhitungan ini ada yang terlewat oleh saya, silakan komentar juga. Kita sama-sama di sini coba berdiskusi ya rekan-rekan ya. Apabila memang ada yang terlewat rumus dari saya ataupun memang dalam penjelasan saya masih ada yang belum bisa ditangkap, maka rekan-rekan silakan berikan komentar kepada saya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.